Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu cek ya. Adila Fania? Hadir. Ya. Aisyah? Hadir. Alpin? Hadir. Wari? Hadir. Aril? Hadir. Aulia? Hadir. Hafiza? Hadir. Laura? Hadir, Bu. Ekpito? Hadir. Rizky? Hadir. Maisa Lestari? Hadir. Tondi? Hadir. Paran? Hadir. Rahmi? Hadir. Roma? Hadir. Romi? Hadir. Sarah? Oke, hari ini kita belajar IPS. Nah, untuk kegiatan awalnya, Ibu ada sebuah games. Nah, oke. Tadi linknya sudah Ibu bagikan, boleh diakses ya. Sudah diakses? Sudah. Sudah dimasukkan nama kelompoknya ya yang sesuai? Oke, sekarang boleh diklik mulainya. Oke, perhatikan juga yang di depan. Dan perhatikan nanti yang di handphone masing-masing. Oke, sudah mulai keluar nanti pertanyaannya? Ya, silakan dijawab. Udah nggak apa-apa, situ aja. Nah, ya, setiap soal ada waktunya ya. Belum ada yang mengirimkan jawaban? Udah 2 jawaban? 2 kelompok lagi? 3, 1 kelompok lagi? Oke, kita cek ya mana yang betul. Oke, kelompok 4 skor tertinggi. Soal kedua. Oke, silakan dipilih. Belum ada yang memberikan jawaban? Silakan dipilih. Oke, kita cek. Kelompok 4 masih tercepat dan teratas. Soal berikutnya. Ayo. Belum ada yang memberikan jawaban? Satu jawaban terkirim. Oke, 3, 1 lagi. Oke, kita cek. Oke, soal keempat. Cek di layar handphonenya masing-masing. Satu jawaban terkirim. Dua. Ingat ya, ketepatan dan kecepatan yang dinilai. Oke? Kita lihat. Masih kelompok 4 teratas. Soal terakhir. Terakhir, penentuan. Belum ada jawaban? Belum ada yang mengirim juga? Ayo. 2 jawaban. 2 lagi. 3, 1 lagi. Oke, kita cek. Oke, kita lihat siapa yang berada di podium pertama. Podium ketiga kelompok 1. Mana kelompok 1? Kasih tepuk tangan. Oke, the winner is kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 4. Oke, kita kasih tepuk salut.
Oke, ya. Oke, gimana gamenya hari ini? Seru? Seru. Oke, seru ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan afirmasi positif. Ini silahkan kita ucapkan bersama-sama. Oke, 2 kali cukup Ibu rasa ya. Kita mulai. Yang pertama, oke, 1, 2, 3. Saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan kreatif. Sekali lagi biar tertanam di diri kita. 1, 2, 3. Saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan kreatif. Oke, sip. Nah, ini Ibu ada sticky note ya. Nanti silahkan diisi di sini harapan anak-anak semua untuk pembelajaran kita. Ya, untuk pembelajaran hari ini kira-kira harapannya gimana gitu ya. Bagikan ke temannya. Cukup singkat aja, cukup deskripsikan dalam 2 kata saja. Nih, perwakilan juga nggak apa-apa. Deskripsikan dalam 2 kata saja. Ayo. Harapan pembelajaran kita hari ini tuh gimana? Misalnya nih, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran asik, kayak gitu. Kalau sudah silakan tempel di samping itu. Oke, di samping PowerPoint-nya bisa ditempel. Cukup 2 kata saja, nggak usah panjang-panjang. Ya, tempel. Yang sudah silakan tempel. Oke, sudah? Nah, 2 kata saja, tempel. Di sebelah sini boleh, sebelah sana juga boleh. Ya. Boleh 2. Yang sudah tempel duluan, ayo. Oh, terbalik. Nggak apa-apa. Oh, terbalik ya. Di sini buat. Oke, sebelah situ boleh, yang sebelah kanan juga boleh. Nah, kalau nggak lengket nggak apa-apa, yang penting ditempel aja. Pelan-pelan. Taman kakao. Dah, yang sudah silahkan duduk. Dah, sebelah situ Hafiza. Sebelah sana juga nggak apa-apa, sebelah sampingnya. Iya. Oke. Oke. Ya nggak apa-apa. Udah ya, tempel aja ya udah, nggak masalah. Tempel gini aja, nggak masalah. Nanti Ibu baca. Ya, dah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Oke. Tempel di sini sini aja. Pelan-pelan. Ya, tempel di sini Bang. Oke, udah. Sudah Fania? Oke, ini Ibu baca secara acak ya. Ada yang menginginkan pembelajaran yang sangat seru dan menyenangkan. Ada juga pembelajaran yang seru. Yang ini pembelajaran menyenangkan, pembelajaran asik, pembelajaran yang seru dan sangat menyenangkan. Nah, harapan-harapan ini nantinya akan terwujud dengan keyakinan diri sendiri. Ya, diri kita. Kita harus yakin ya. Udah, Bang? Udah, oke, silakan duduk. Nah, ini Ibu ada putarkan video pembelajaran. Silakan disimak video ini. Nah, nanti kamu akan tahu kira-kira kita hari ini itu akan belajar apa ya, gitu. Oke, ini Ibu putarkan, diperhatikan.
Oke, diperhatikan. Bangkunya rusak, Bang. Oke, satu lagi ya. Ini Ibu ada satu video lagi. Nah, habis diputar nanti video yang kedua, Ibu akan menanyakan ya. Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun. Korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat post-konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi nggak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita nggak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini? Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokortex. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka
fungsi neokorteks akan tertutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang, agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Oke. Nah, kira-kira nih, tadi sudah nonton 2 video kita nih. Apa yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Konflik sosial. Betul, konflik sosial. Dari video yang ditayangkan tadi, video pertama, konfliknya apa tuh tadi? Antara 2 tupai itu tadi. Tidak ada yang mengalah. Solusinya gimana? Harus ada yang mengalah. Negosiasi. Oke, betul. Nah, jadi kita akan belajar konflik sosial pada hari ini. Untuk apa kita belajar konflik sosial? Agar Ananda semua tahu dampak dari konflik sosial apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mensiasatinya atau solusinya. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Harapan-harapannya tadi sudah dituliskan. Bagus sekali. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan ada LKPD dan materi kasus yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas kasus dan konflik-konflik sosial. Nah, Ibu bagikan nanti ada 3 kasus nih. 3 kasus konflik sosial. Dari 3 kasus ini, anak-anak hanya perlu memilih 1 kasus saja. Nah, kasusnya atau konfliknya yang Ibu bagikan yaitu kasus mengenai konflik sosial yang ada di Provinsi Jambi, di sekitar kita. Nah, baik itu nanti kasus tentang pembuangan limbah sembarangan oleh PT Pertambangan, ada juga nanti konflik tentang perebutan tanah, ada juga konflik agraria dari pemerintah dengan masyarakat setempat. Nah, dari yang 3 ini pilihlah salah satu, dianalisis. Nah, dilihat sebabnya apa dan dicarikan solusinya apa. Nah, Ibu bagikan. Ini yang itu tadi sudah diisi ya. Ini kasusnya, silakan dipilih. Oke. Selain bahan ajar yang Ibu bagikan, anak-anak semua boleh menggunakan bahan ajar lain ya. Seperti misalnya ada yang menggunakan Google ya, internet, boleh, silakan. Atau kita gunakan buku IPS, boleh juga. Ini untuk kelompok ini, silakan diisi. Tuh, nanti kita presentasi setelah ini. Ini, oke, ini kasusnya tadi sudah ya. Ini Elvin. Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Ini diisi juga. Kasusnya sudah ya. Bahan ajarnya ini, selain yang ini nanti juga bisa gunakan bahan ajar lain. Oke, silakan mulai didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada kesulitan boleh tanya sama Ibu ya. Oke ya, tulis dulu namanya. Oke, nama kelompoknya juga boleh di bawah.
Ya, nama. Oke. Benar. Ya. Ya lanjutkan aja ya. Yang ini juga nanti diisi. Oke, ya. Ya, apa-apa. Lanjutkan. Tulis nama kelompoknya. Iya, namanya misalnya Ekpito, Rizky. Iya, di sini. Rizky, Wari, Farhan gitu. Diskusikan sama-sama. Dianalisis. Iya, sebentar ya. Nah, yang ini. Oke, kasusnya tadi sudah dipilih. Yang mana? Oke, sudah. Ini silakan diisi berdasarkan pertanyaannya. Misalnya apa yang ditanya? Nah, iya. Apa yang kamu pelajari tentang konflik sosial? Wah, isi. Tapi isi yang ini dulu. Yang duluan dulu isi. Didiskusikan sama kawannya dulu. Oke. Diskusikan. Ya? Pilih Mana? satu lagi. Pilih salah satu. Ini aja. Kamu yang dipilih konflik masyarakat dengan pembangunan infrastruktur. Ini kalau berarti kasus nomor 3 ya. Buat di sini dalam kurung kasus studi kasus 03. Ya. Penyebab konflik. Oke. Dampak Oke. Jalan di jalan konflik antar pemerintah masyarakat setempat. Mengancar. Apa nih? Mengancar. Mengancam. Iya, mengancam tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Oke, petani. Oke. Netral bisa membantu mendamaikan pihak ketiga yang bertikai dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apa solusinya? Coba dicari lagi apakah pihak pertama menerima dari solusi ini. Oke, coba dicari-cari lagi. Boleh di bahan ajar, boleh juga pakai googling. Nah, ini diisi berdasarkan pertanyaannya tadi. Apa pertanyaannya? Oke, silakan diisi. memilih cara tersebut. Iya, ini dulu dari ini berurut. Ya, ini baru ini. Libatkan kawannya ya. Nah, untuk mencari solusinya ini juga tadi libatkan temannya. Ini isi lagi. Misalnya nanti mau kasus yang mana? Nanti yang dipresentasikan salah satu aja. Nah, ya, oke. Kelompok ini sudah dipilih kasusnya yang mana? Oke, sudah. Iya, nggak apa-apa. Oke, didiskusikan lagi misalnya dampaknya apa, penyebabnya, terutama di bagian solusinya. Didiskusikan apa solusi yang tepat. Ini yang sudah dikerjakan mana? Nah, ini coba lihat di sini. Solusinya ini kan? Oke, kalau solusinya ini nanti apakah pihak yang berkonflik menerima solusi dari ini? Gitu. Ya dianalisis lagi, dicari. Kira-kira ini kan solusinya ini. Harus di pihak ketiga pengadilan. Nah, kira-kira pihak pertama tadi menerima nggak dari sini? Coba lebih dianalisis lagi, dicari tahu lagi. Oke, kelompok yang ini kalau misalnya mau cari bahan ajar pakai ini boleh juga ya. Ada videonya. Ini ada PPT-nya, silahkan dicari-cari. Ya, suaranya dikecilkan ya. Ini video pembelajarannya ada ini. Nih. Tadi silahkan diputar ulang. Suaranya agak dikecilkan biar tidak mengganggu kawannya yang lain. Oke, silahkan. Pakailah. Oke. Dah, yang ini ada kesulitan? Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan.
Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk Solusinya apa? Kamu ambil ini masalah apa tadi? Coba. Studi kasus yang dipilih yang mana? Yang nomor 2 ya? Konflik dalam penanganan lingkungan ya? Oke. Terkait penanganan limbah perusahaan pertambangan. Bahwa limbah ini dibuang ke sungai mencemari sumber air mereka yang berdampak. Mediasi pihak ketiga yang netral bisa membantu. Oke, nah hasil dari mediasi itu gimana? Atau cara mediasinya gimana? Apakah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai? Nah, di mana mereka dipertemukan? Iya, yang ini, yang di sini. Dijelaskan lagi, ini kan kamu pilih mediasi. Nah, bagaimana cara memediasi? Misalnya dari perusahaan tambang yang membuang limbah ke sungai dengan masyarakat yang di dekat sungai. Kan mereka berkonflik tuh. Nah, solusinya mediasi tadi. Nah, apa? Bagaimana mediasinya? Nah, baru diisikan ke sini mediasinya. Kayak gitu. Ada kesulitan lain enggak? Belum, ya. Coba, dicoba dulu. Ego kalau sudah. Masalah kau ada bu? Pas. Ya, sudah betul. Oke. Ya, sudah betul itu. Nah, lanjut lagi. Yang ini tadi, yang belum. Oke. Ini kalau nggak tahu ditanya aja, dipanggil ibu. Kan konflik dengan cara yang bijaksana. Oke, yang ini? Jawab. Ayah. Ini tadi kasusnya yang mana? Konflik sosial. Penanganan lingkungan. Sama. Sama ini. Kerjain aja salah satunya nanti, baru dipresentasikan. Iya, kerja sama aja. Penyebabnya, ya, bentar ya. Ini simpang yang tengah, yaitu mengambil jarak saling menggunakan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa melakukan ini pengawasan. Oke. Dampaknya kualitas air, kehilangan kepercayaan masyarakat pemerintah. Oke. Arbitrasi, pihak ketiga yang memiliki kekuasaan akan mengambil keputusan bersifat mengikat. Bisa, arbitrasi bisa. Pabrik pertambangan tidak dapat lagi membuang sampah sembarangan karena merusak lingkungan sekitar. Apa solusinya? Kan mereka nggak bisa tuh membuang limbah lagi di sungai. Jadi apa solusi yang tepat? Kemana limbahnya? gara-gara hasil sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dan sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Kalau video yang lain, tanpa harus tahu alasan. ini juga. Saling memusuhi. Pilih aja, yang mana? Seperti api. Awalnya kecil, Ini, bisa membesar. ini ya. Oke. Yang ini tadi sudah mulai dikerjakan. Oke. Diskusi ya. Solusinya apa? Mana? Menjauh dari masalah. Boleh kalau misalnya kamu mau menghindari. Oke, boleh. Tapi kan kita nggak bisa selalu menghindari terus. Yang kasus yang dipilih. Yang mana?
Ini kasus berarti kasus studi kasus 02 judulnya konflik sosial dalam penanganan lingkungan. Gitu. Di mana nulis Bu? Di sini. Kasus Ya nih, kasus 02. harus ditangani. Bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik? Berarti kalau menyelesaikan itu konfliknya sudah terjadi. Nah, apa cara kamu? Kalau tadi kan, kalau misalnya kalau kata ini tadi, Fania tadi menghindari, itu kalau belum terjadi nih konfliknya. Kalau sudah terjadi, bagaimana caranya? Nah, kalau ibu tadi ada 4 caranya. Nah, apakah kamu setuju? Cara yang mana yang kamu gunakan? Tuh, atau kamu punya cara lain? Boleh. Nah, ini analisis masalah. Kamu analisis apa permasalahan yang ada di studi kasus 02 ini? Yang wilayah 4. Pilih salah Itu kan? Ini nih. 1, 2, 3, 4. Apakah mediasi, apakah kompromi, apakah negosiasi, atau arbitrasi? jika terjadi konflik enggak? Iya, kalau sudah terjadi konfliknya. Oke. Jangan tidur gitu, Bang. Tegak, Bang. Nah, kepalanya tegangin. Yang ini sudah sejauh mana? Oke. Ini. Oh iya. Penanganan limbah perusahaan. Nah, jadi kan ini arbitrasi pihak ketiga nih. Nah, tidak lagi perusahaan tidak boleh lagi membuang limbah ke sungai. Jadi perusahaan harus membuang limbahnya kemana? Jadi limbahnya tadi itu harus diapain? Nah, tuliskan di sini. Solusi jangka panjangnya. Nah, kalau ini tadi kan solusi jangka pendeknya, nggak boleh lagi tuh membuang limbah ke sungai, ya kan? Nah, jadi sekarang dicari kira-kira limbahnya itu tadi harus diapain? Apakah harus diolah? Kalau harus diolah berarti harus ada tempat pembuangan limbah akhir, baru diolah, gitu. Ya, silakan. Nih, ada kesulitan? Iya, oke, itu solusi yang dipilih ya. Oke, boleh. Ya bertikai. Yang ya. Dengan mencari solusi. Yang dapat diterima. Oke. Setelah ini nanti kita baru masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya. Dipilih aja nanti perwakilannya. Sama-sama. Berdua. Ini Ali. Sudah selesai? Analisis masalah yang konflik terjadinya di Jambi terkait penanganan limbah perusahaan pertambangan. Ya, masyarakat Terus melaporkan. solusi yang diajukan masyarakat apa Bu? Ini analisisnya, tulis dulu analisis solusinya baru nanti dicari. Ini kan ada permasalahan nih. Nah, apa solusinya? Dilihat, cari lagi apakah mediasi, apakah negosiasi, gitu. Oke. Oke, sudah? Solusinya belum. Ini solusinya sudah nih. Arbitrasi pihak ketiga memiliki kekuasaan mengambil. Oke, ini pabrik pertambangan tidak dapat lagi membuang sampah atau limbah. Ya.
ke sungai karena merusak lingkungan sekitar. Solusinya apa? Jadi kira-kira perusahaan ini harus diapain tuh limbahnya tuh? Nah, coba didiskusikan apakah limbahnya dibuang ke sungai lain, ataukah dia harusnya itu membuat tempat pembuangan limbah akhir. Nah, mana solusinya kira-kira? Ayo dicari lagi. Nggak mungkin kan misalnya tempat penampungan atau pembuangan limbah akhir dan diolah. Itu kan, kalau diolah baru dia bisa dialirkan lagi. Oke. Nah, Ibu pinjam ini ya. Kalau sudah kita ke mana? Tulisan masalah analisis. Sampai sini. Iya. Apa yang kamu pelajari tentang konflik sosial? Yang saya tahu konflik sosial merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Oke, betul. Bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik yang terjadi di sekitar kompromi? Kedua pihak harus mau memberikan sebagian tuntunannya demi mencapai kesepakatan bersama. Oke, siap. Tuh. Bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik yang terjadi di sekitarmu? Kompromi. Mengapa kamu memilih cara tersebut ke kedua pihak? Karena kedua pihak harus memberikan sebagian tuntunannya. Ini pas ini. Nah, berarti kalau kompromi itu berarti ketika kita kompromi maka kita harus saling mengalah atau menghargai. Nah, kita harus saling bertoleransi, mengalah dengan orang lain. Nah, ini ada bahan ajar yang lain yang bisa dipakai. Boleh dilihat-lihat kalau mau cari solusi atau mengisi refleksinya tadi. Nih, putarkan aja ke bawah. Nih. Oke. PowerPoint. Nah, ini ya. Oke, silakan. Gunakan dulu, ya. Dampak potensial dari solusi. Iya, dampak dari solusi. Bukan. Ya, itu juga bisa. Ini solusinya apa nih? Mediasi pihak ketiga yang oke, bentar ya. Bisa membantu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Mencari solusi kan? Tuliskan solusinya di sini apa. Nah, solusikan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini permasalahannya perusahaan tambang yang membuang limbah ke sungai dan mencemari sumber air. Nah, jadi caranya apa di sini? Solusinya ini tadi yang dapat diterima masyarakat, dapat diterima juga oleh perusahaan tambang. Nah, tuliskan di sini. Baru refleksinya ditulis juga, ya. Mana? Ini ya, betul. Aduh tadi. Bukan, kok ngomong solusinya. Dan mengelola limbah agar tidak mencemari sungai. Ya, pembuangan limbah. Dan mengelola limbah tersebut agar tidak mencemari sungai. Oke. Yang refleksinya tadi belum ya? Refleksi di ya. Papa isi aja dulu ini. Mana? Bukan. Tadi kan upayanya tadi apa?
Mediasi kan? Mediasi membantu mendamaikan pihak-pihak bertikai. Tadi kan karena konfliknya itu perusahaan pertambangan membuang limbah ke sungai. Petani jadi tidak bisa mendapat air yang bersih untuk pertaniannya. Masyarakat juga nggak punya air bersih. Jadi apa mediasinya mungkin? Oke, jadi mungkin mediasinya itu perusahaan tambang harus menyalurkan air bersih ke masyarakat untuk diminum kan. Jadi untuk lahan pertaniannya apa? Berarti tidak bisa, perusahaan tidak membuang limbah lagi ke sungai, tetapi mengelola limbahnya agar aman baru dibuang ke sungai. Itu enggak? Iya, habis itu cari solusi lain ya. Oke. Kok mengatakan memiliki cara tersebut maka kita saling mentoleransi dan saling mengalah dalam hal apapun jika konflik itu terjadi. Oke. Berikan dengan Ya, boleh? Ya. Apa? Afiza, mana yang mau ditanya? Sudah? Aman? Diskusikan lagi ke kawan ya. Nanti siapa yang mau maju membacanya? Yang dengan siapa? Nanti ketika kamu maju, kelompok lain akan bertanya. Kamu pun kayak gitu. Ketika kelompok lain maju, kamu harus bertanya. Ya, bertanya sekitar kasus yang mereka bahas. Ya. Ini sudah? Belum? Apa? Yang tadi betul yang tadi. Ini. Apa yang kamu pelajari tentang konflik sosial? Boleh. Kan kita sekarang lagi belajar konflik sosial. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu dapatkan? Tulis aja di sini. Tak perlu panjang-panjang. Cukup satu kalimat saja. Ya. Apa yang kamu pelajari tentang sosial? Oke, ya itu. Cara menyelesaikan Boleh yang kamu tahu, misalnya cara penyelesaiannya yang kamu tahu, atau pengertian dari konflik atau contohnya, boleh. Habis ini kita diskusi, oke? Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu kita melakukan diskusi di depan, presentasi di depan ya. Oke. Kalau kami nanya, apa penyebab konflik sosial dalam penanganan lingkungan? Begini aja, apa yang menyebabkan konflik di studi kasus yang kamu ajukan, yang kelompok kalian ajukan, kayak gitu aja. Apa, bukan bagaimana, tapi apa penyebab konflik yang terjadi di kasus 2 itu. Sudah? Oke, ini boleh Ibu bawa dulu. Oke. Kelompok 1 belum, kelompok 2 sudah? Oke, silakan dipilih siapa yang akan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Dan yang tinggal di kelompok akan mencatat pertanyaan. Nanti baru dibahas sama-sama pertanyaannya. Yang ini? Belum. Oh, belum. Oke. Kelompok 4? Sudah dipilih anggota kelompoknya yang akan membacakan hasil diskusinya. Baca dulu. Enggak, baca ini aja langsung. Lembar kerja. Enggak, ini. Oke, dari hasil analisis kelompok kami, yaitu menganalisis studi kasus 03, ya, mengenai konflik masyarakat dengan pembangunan infrastruktur. Langsung dibacain kasusnya yang pilih, penyebabnya. Nah, sampai ke belakang, sampai ini saja ya, sampai ini. Nah, ini nanti. Pengen aja. Oke. Sudah dipilih? Oke, Farhan dengan berdua. Lewari. Oke, boleh. Nanti, sabar. Ya, nanti dipresentasikan sampai yang ini aja. Yang ini nanti.
Ya. Bu, cuman kok Bu, kami di kelompok 4 ingin membagi hasil kerja kami dulu. Ya, membacakan hasil diskusi. Diskusi. Guna mana? Iya. Nah, nanti kelompok lain akan bertanya tuh. Nah, kasusnya yang dipilih kasus studi kasus kosong. Konflik masyarakat. Iya, konflik masyarakat dengan pembangunan infrastruktur ya, 03. Oke. Ya, bisa. Supaya tidak Ya, tetapi buat di sini, tetapi perusahaan harus mengolah limbahnya dulu. Dan atau dan aja, dan perusahaan harus mengolah limbahnya terlebih dahulu. limbahnya. Ya, limbahnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, itu sudah selesai. Selesai, sudah. Kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2, silakan. Maju ke depan sini, bacakan hasil diskusinya berdua. Kelompok yang lain, dengarkan dan siapkan pertanyaannya. Ya? Oke. Ya. Nah, silakan dibacakan, pilih kasus nomor berapa dan dibacakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya. analisis kami dari kelompok 2. Kasus yang Perhatikan. konflik masyarakat dengan pembangunan Infrastruktur. Penyebab konflik, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, desakan pembangunan tanpa pertimbangkan dampak sosial, dampak masyarakat, kehilangan tanah pertanian, ketegangan dan progres dari masyarakat, hilangnya tempat-tempat dengan nilai sejarah bagi masyarakat. Analisis masalah proyek pembangunan jalan di Jambi menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat merasa bahwa pembangunan jalan mengancam tempat tinggal dan mata pencarian mereka, khususnya bagi petani. Solusi yang diajukan, mediasi. Pihak ketiga yang netral bisa membantu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pembelajaran menyenangkan, seru. Kayak gitu. Dampak potensial dari solusi, pergantian lahan yang tergusur, memindahkan perumahan yang terkena gusuran. Oke. Nah, itu tadi hasil analisisnya. Masalahnya tentang konflik pembangunan jalan yang ada di Jambi yang berkonflik antara masyarakat dengan pemerintah yang membangun jalan. Sebabnya tidak ada kompromi. Ya, masyarakat merasa terdesak atau tergusur. Nah, silakan ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Ayo, angkat tangannya. Kelompok 4. Ya, Ek, silakan Ek. Yang ini duduk dulu. Nanti didiskusikan pertanyaannya. Nah, solusi tadi yang dipilih adalah mengganti lahan yang kena gusur. Katanya, memindahkan. Nah, kira-kira itu solusi yang cocok nggak menurut kelompok lain? Ayo. Ayo, Ek tadi. Silakan. Kenapa memilih cara menyelesaikan konflik dengan cara mediasi? Nah, kenapa kelompok 1 memilih menyelesaikan konflik dengan cara mediasi? Kenapa nggak dengan cara arbitrasi gitu ya, atau ke pengadilan gitu? Ayo, silakan.
kompromi. Maka kita saling mentoleransi dan saling mengalah dalam hal apapun jika konflik itu terjadi. Bagaimana? Nah, jadi kelompok 2 mengatakan bahwa mereka itu memilih mediasi karena mereka ingin berkompromi. Dengan kompromi maka tidak ada pihak-pihak yang disakiti. Nah, bagaimana menurut kelompok 4? Oke, puas dengan jawabannya? Cukup ya? Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1? Tidak. Oke, silakan beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oh, kelompok 2, maaf, kelompok 2. Oke. Selanjutnya yang mau maju, kelompok berapa? Kelompok 4? Oke, silakan maju. Yang lain siapkan pertanyaannya. Kalau ingin ada yang ditanyakan. Oke, geser ke sana. Ya. Oh. Suaranya keras ya, biar dengar kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membaca hasil kerjasama kami. Ya. Kasus yang dipilih, konflik masyarakat dengan pembangunan infrastruktur. Yang kuat Farhan. Konflik, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Desakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Oke. Dampak pada masyarakat, kehilangan tanah, pertanian. Wari dibantu baca, Wari. Ketegangan dan protes dari masyarakat, hilangnya tempat-tempat dengan nilai sejarah bagi masyarakat. Analisis masalah proyek pembangunan jalan di Jambi menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat merasa bahwa pembangunan jalan mengancam tempat tinggal dan mata pencarian mereka, khususnya bagi petani. Solusi yang diajukan. Perhatikan kawannya. Diskusikan terbuka antara kedua pihak yang berseteru untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dampak potensial dari solusi, kami memilih negosiasi karena bisa mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Oke, silakan duduk. Kelompok 4 tadi memilih studi kasus atau kasus yang sama dengan kelompok 2. Cuman perbedaannya adalah solusinya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2. Jika konflik terjadi di sekitarmu, bagaimana kamu menyelesaikannya? Oke, silakan jawab kelompok 4. Kalau terjadi konflik, gimana cara menyelesaikannya menurut kelompok 4? Dengan cara kompromi. Gimana? Dengan? Cara kompromi. Mengapa? Karena cara itu tidak akan menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Oke, jadi menurut kelompok 4 dengan cara kompromi karena tidak ada pihak yang dirugikan dan menemukan solusi yang berkepanjangan. Gimana kelompok 2? Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang mana yang maju selanjutnya? 1 atau 3? Kelompok 1. Oke, silakan. Suaranya agak keras ya, biar temannya kedengeran. Sini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus konflik sosial. Kasus yang dipilih, konflik sosial dalam penanganan lingkungan.
Penyebab konflik, minimnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya komunikasi dengan masyarakat tentang dampak dari aktivitas pertambangan. Dampak pada masyarakat, masalah kesehatan bagi masyarakat, penurunan kualitas air untuk pertanian dan perikanan, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Analisis masalah terkait penanganan limbah perusahaan pertambangan, masyarakat bakal melaporkan bahwa limbah yang dibuang ke sungai mencemari sumber air mereka yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Solusi yang diajukan, mediasi. Pihak ketiga yang netral bisa membantu mendamaikan pihak yang bertikai dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Dampak potensial dari solusi. Solusi yang diterima oleh perusahaan, pertambangan, dan masyarakat supaya tidak membuang limbah ke sungai dan mencemari sumber air mereka yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Dan perusahaan harus mengelola limbahnya terlebih dahulu. Oke, silakan duduk. Itu tadi hasilnya. Kelompok 1 memilih studi kasus yang nomor 2 ya. Konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dan petani. Nah, petani tadi merasa kehilangan air untuk mengairi pertaniannya, lahan pertaniannya. Masyarakat sekitar juga merasa susah karena airnya sudah tercemari. Solusinya tadi apa? Kelompok 1? Solusinya yaitu mediasi, ya. Nah, gimana menurut kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4? Apakah setuju? Ada yang ingin bertanya dan berkomentar? Silakan. Ya, silakan Fania. Apa yang kalian tahu tentang konflik sosial? Nah, Fania meminta kelompok 1 untuk menjelaskan konflik sosial apa yang terjadi di studi kasus nomor 2. Dijelaskan, mungkin tadi kurang tepat di mana tempatnya ya, di mana wilayahnya. Silakan. Boleh. Konflik terjadi di Jambi terkait penanganan limbah perusahaan pertambangan. Masyarakat bakal melaporkan bahwa limbah yang dibuang ke sungai mencemari sumber air mereka yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Gimana? Kelompok Mania? Apa yang mau ditanyakan lagi, digali lebih dalam? Silakan ditanyakan. Ya, nggak apa-apa. Iya apa? Tanyain aja. Yang saya tahu, konflik sosial merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Iya, oke. Apa tadi konfliknya, fenomenanya? Coba kelompok 1, apa fenomenanya? Ini tadi fenomenanya apa? Mana? Limbah yang dibuang Iya, perusahaan ya membuang limbah ke sungai. Jadi konfliknya antara perusahaan dengan masyarakat. Dijelaskan ke kelompok 2. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, Ibu bantu. Yang ini tadi. Ya ini. Nah, ya sudah benar. Memang konflik itu adalah perbedaan kepentingan. Yang dijelaskan kelompok 1 adalah contoh dari konfliknya tadi. Gitu. Ayo, silakan. Yang kau. Iya. Mana? Penanganan limbah perusahaan pertambangan. Masyarakat bakal melaporkan bahwa limbah yang dibuang ke sungai mencemari sumber air mereka. Oke, nah jadi tadi yang ditanyakan kelompok 2 adalah apa itu konflik. Nah, dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa konfliknya atau contohnya tadi adalah yang terjadi di studi kasus 02, konflik antara perusahaan pertambangan yang membuang hasil limbahnya itu ke sungai dengan masyarakat pertanian ya, para petani yang ngerasa bahwa air untuk pertanian mereka jadi kotor ya, masyarakat sekitar juga tercemari airnya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Enggak. Kelompok 3, apa yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Boleh tanyakan apa saja. Misalnya kamu merasa solusinya itu kayaknya kurang tepat. Menurut kelompok kami solusinya harusnya seperti ini. Kayak gitu. Ada? Enggak. Kelompok 4? Iya, silakan ditanyakan aja. Nggak apa-apa. Ada? Enggak. Enggak. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Give applause, kasih tepuk tangannya. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok 3. Silakan maju perwakilannya. Ayo, siapa perwakilan kelompoknya? Alpin dengan ya Romi ya. Suaranya yang keras ya, biar kawan yang lainnya juga bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan Ya nggak apa-apa, ayo. mempresentasikan Iya, mau. hasil kerjasama kami. Iya, oke, baca. Kasus yang dipilih, konflik sosial dalam Penanganan. lingkungan, Oke. Penyebabnya. penyebab konflik. Minimnya pengawasan dari pemerintah. Oke. Ini diisi? Ada? Ya, diisi. Keraguan komunikasi dengan Kurangnya komunikasi dengan masyarakat tentang dalam dampak dari aktivitas pertambangan. Dampak pada masyarakat kesehatan bagi masyarakat pemenuhan kualitas air air untuk pertanian dalam dan perikanan. Oke. Kehilangannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Ya, oke. Yang lain diperhatikan. Analisis masyarakat. Masalah. Sediakan pertanyaan untuk kelompok. Udah. Terjadi di Jambi terkait Silakan pertanyaannya. penambangan limbah perusahaan dibuang ke sungai mencemari sumber air mereka yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Solusi yang Dengarkan solusinya. dianjurkan. Ya. Arbitrasi pihak ketiga yang memiliki kekuasaan akan mengambil keputusan yang bersifat mengikat setelah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak yang bertikai. Oke, lanjut. Dampak potensial dari solusi. Pabrik pertambangan tidak dapat lagi membuang sampah atau limbah ke sungai karena merusak lingkungan sekitar. Solusi
Oke, solusi. Solusi, pabrik harus membuat tempat pembuangan limbah Dan mengelola limbah tersebut agar tidak mencemari sungai. oke, silakan duduk. Oke. Nah, tadi studi kasusnya yang dipilih yaitu ya perusahaan pertambangan yang membuang limbahnya ke sungai. Nah, solusinya yang diajukan yaitu tadi arbitrasi. Nah, apa arbitrasinya? Menurut kelompok 3 katanya perusahaan itu tidak boleh lagi membuang limbah sembarangan, tetapi harus membuat pembuangan limbah, tempat khusus untuk membuang limbah dan diolah dulu, baru dibuang ke sungai. Nah, gimana menurut kelompok lain? Apakah ada yang ingin menambahkan, menanyakan, atau menyatakan tidak setuju dengan solusi yang diajukan? Silakan, angkat tangan. Kelompok mana yang mau bertanya? Ayo kelompok 4. Apa dampak positif dari penyelesaian menggunakan cara arbitrase? Kelompok 4. Apa dampak positifnya dari menggunakan cara arbitrasi tadi? Yo, diskusikan. Nah, apa dampak positifnya? Dampak positif berarti dampak yang baik dari ini tadi tuh. Solusinya tadi kan kamu membuat tempat pembuangan yang limbah itu tadi, baru mengelolanya perusahaan. Apa dampak positifnya? Apa kira-kira? Dapat dampak positifnya? Ya, limbahnya tadi tidak lagi mencemari lingkungan sungai karena limbahnya tadi sudah diolah kan? Baru dibuang. Ayo, silakan. Ya, bacakan hasil diskusinya untuk kelompok 4. Ya, nggak apa-apa. Tulis ke buku atau diucapkan langsung sama Alpin. Ya, atau Alpin aja tadi, kan sudah bisa tuh. Ngomong aja, Pin. Langsung. Tadi yang apa tadi? Karena apa tadi, limbahnya tadi tidak lagi mencemari lingkungan, kan sudah diolah, baru dibuang ke sungai. Oke, kelompok 4, dengarkan. Ini jawaban dari kelompok 3. Ayo, Alvin, nggak apa-apa. Karena Ya, limbahnya sudah diolah agar tidak mencemari sungai. Oke, gimana? Tadi kata Alvin, limbahnya sudah diolah dulu, baru dibuang. Jadi tidak mencemari lingkungan dan sungai. Gimana kelompok 4? Oke. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Yakin? Oke, kelompok 1? Ya, oke, silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke. Sekali lagi yang semangat untuk kelompok 3. Yang bagus. Oke. Nah, kita tadi sudah presentasi nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 memiliki solusi masing-masing yang berbeda ya. Ada yang memilih mediasi, ada yang memilih negosiasi, ada yang memilih arbitrasi ya, ada yang kompromi gitu. Oke, bagus. Solusi yang kalian ajukan semuanya sudah bagus ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membacakan atau yang ingin merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Boleh? Ya. Fania? Ya, maju. Oke, tegak, berdiri saja. Bacakan refleksinya. Ya, yang telah Fania. Yang ini. Ini. Iya, ini. Bacain. Ya. Ya. Yang saya tahu. Oke. Dengarkan ini refleksi dari Fania. Yang saya
tahu konflik sosial merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Cara menyelesaikan konflik yang terjadi di sekitarmu, memilih cara kompromi. Kedua pihak harus mau memberikan sebagian keuntungannya demi mencapai kesepakatan bersama. Saya memilih cara tersebut karena kompromi, maka kita saling mentoleransi dan saling mengalah dalam hal apapun jika konflik itu terjadi. Komentar saya tentang pembelajaran hari ini, sekarang saya tahu cara menyelesaikan konflik jika terjadi di sekitar saya. Oke, bagus. Tepuk tangan ya untuk Fania. Bagus sekali ya. Oke, dari refleksi tadi Ibu tahu bahwa Fania sudah tahu apa itu konflik sosial. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik jika terjadi di sekitarnya. Oke, satu lagi, siapa yang mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Ayo. Rizky? Kelompok 4? Tari? Bacain aja yang ini sama yang sudah nih. Ayo Laura. Iya. Oke, Laura. Laura saja. Laura yang sudah nulis. Tegak Laura. Oke, tegak. Ini nggak apa-apa, tegak aja. Tegak. Oke, yang lain dengarkan. Apa yang kamu pelajari tentang konflik sosial? Konflik sosial adalah Konflik sosial adalah benturan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan. Dengarkan dulu kawannya merefleksi ya. Kepentingan, pandangan, tujuan atau keinginan yang berbeda. Oke. Duduk. Tepuk tangannya untuk Laura. Dari kelompok ini, silakan berdiri aja. Ayo. Nah, kau aja. Nah, untuk mana? Nah, Ayo dibacakan. ya ini kita baca. Tasnya dilepaskan, Ekpito, jangan disandang dulu tasnya. Iya, enggak betul ini. Udah dengarkan kawan yang lain? Yang kelompok ini juga nanti ya. Ya, ayo berdiri Oh ya. Teman yang lain dengarkan. Apa yang kamu pelajari tentang konflik sosial? Contoh konflik sosial. Bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik yang terjadi di sekitarmu? Negosiasi. Mengapa kamu memilih cara tersebut? Karena bisa memberikan hasil yang lebih baik. Ikut komentarmu tentang pembelajaran hari ini. Saya sangat senang dan gembira. Oke, tepuk tangan untuk Ek. Oke. Dari kelompok ini, ayo bacakan hasil refleksinya. Ayo. Pertentangan yang terjadi antara anggota masyarakat secara Kelompok 1, dengarkan. bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik yang terjadi di sekitar cara penyelesaiannya kita bisa mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Kenapa kamu memilih cara tersebut agar kamu bisa menyelesaikan konflik sosial dalam penyenangan lingkungan? Berikan komentar tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang sangat seru. Oke, tepuk tangan untuk Sarah. Oke, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang konflik sosial. Nah, kalian tahu bahwa konflik sosial itu adalah pertentangan, benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Ya, kita bahas tadi tentang masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Oke, kita ulas kembali. Masalah yang pertama tadi tentang perebutan lahan pertanian, ya, agraria. Yang kedua, perusahaan pertambangan membuang limbah sembarangan ke sungai. Yang ketiga, konfliknya apa tadi? Tentang pembangunan, ya, pembangunan infrastruktur, jalan.
yang merenggut beberapa hak dari masyarakat. Solusi yang diajukan tadi apa? Yang pertama ada negosiasi. Habis itu ada juga yang mengajukan kompromi. Ada juga arbitrasi. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa dan mampu untuk menyelesaikan konflik yang ada di sekitar kita dengan cara yang benar, yang baik dan bijaksana. Agar apa? Tidak terjadi pertengkaran lagi, pertikaian yang lebih lanjut. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, nah silakan dicatat kalau lupa. Tugas selanjutnya, silakan cari konflik atau pertentangan yang ada di masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Sarolangun yang belum dibahas tadi. Yang sudah dibahas tadi konflik agraria tadi ya, infrastruktur. Sama tadi konflik apa? Pembuangan limbah perusahaan. Nah, jadi cari lagi konflik yang lain, misalnya konflik pribadi antara tetangga dengan tetangga, konflik ekonomi. Nah, silakan dicari minimal 1 konflik. Nah, dibahas seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, konfliknya apa? Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Lalu berikan solusi yang tepat. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk diri kita sendiri yang telah belajar hari ini. Oke, demikian hari ini Ibu akhiri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disimpulkan alat-alat belajarnya, disimpan dengan rapi. Dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat ya. Mana? Oke, LKPD-nya boleh dikumpul ke depan lagi? Ya, oke. Oke, terima kasih.